Maka jangan ragu yang bermanfaat, kata Ustaz, jangan ragu, kerja dakwah ini indah, kerja yang paling mulia, kerja yang paling besar. Pikir diri sendiri yang bermanfaat, sama dengan ahli ibadah, sholat sendiri, puasa sendiri, mati sendiri, habis tak ada gantinya yang bermanfaat. Maka butuh generasi penerus yang di belakang bermanfaat. Maka kita harus buat dakwah, ajak orang. Dakwahnya maksud mengajak, bukan beramal saja, tapi mengajak orang lain agar bertambah jumlahnya. Rasulullah pun buat dakwah tambah jumlahnya. Kalau kita tak tambah jumlah kita, tanya di sini kenapa tak tambah-tambah. Hayya 'alal falah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa barik wasallam. Segala puji dan syukur kepada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya kita dengan salawat dengan kepadanya dan syafaatnya. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting adalah perkara agama. Seandainya di dunia tidak ada agama, maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh aspek kehidupan manusia akan kacau. Jika manusia berdagang tanpa agama, maka Allah Subhanahu wa taala perdagangan akan kacau. Jika manusia bertani tanpa agama, maka pertanian pun hancur yang seluruh aspek kehidupan manusia jika tidak didasari agama, semuanya akan hancur yang dimuliakan Allah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kurun yang terbaik, di mana di kurun ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala manusia mampu amalkan agama secara sempurna, yakni kurunnya para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, khairul kuruni qarni, katanya. Sebaik kurun adalah kurunku. Karena yang dimuliakan SWT di sana manusia terbaik dari para sahabat. Para sahabat inilah orang-orang yang senantiasa berjalan dengan agama. Sehingga seluruh kehidupan sahabat ini bisa dikatakan adalah Al-Quran. Gerak-gerik sahabat adalah agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan sahabat asbab hidayah. Perdagangan sahabat jadi asbab hidayah. Pertanian para sahabat menjadi asbab hidayah. Akhlak para sahabat menjadi asbab hidayah. Terbalik dengan keadaan kita di akhir zaman ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua keadaan kita terbalik, bahkan tidak bisa menjadi asbab hidayah. Kita berdagang menjauhkan orang dari hidayah. Orang-orang berkata seperti ini orang Islam sekarang, menimbang, mengukur, bahkan yang menggunakan semata kita mengikuti seluruh apa yang ada pada orang-orang yang bukan Islam, sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita jauh dari yang disebut asbab hidayah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain untuk kembali. Kata Imam Malik rahmatullahi alaih, la yusliha hadhil ummah illa ma usliha awwaluha. Kata Imam Malik rahmatullahi alaih, tidak akan baik umat sekarang ini kecuali dengan bagaimana cara baiknya umat terdahulu, maksudnya para sahabat. Ini dengan usaha dakwah yang dilakukan Allah SWT. Dakwah adalah amal paling tinggi. Jika tidak ada dakwah, maka tidak ada suasana. Tanpa dakwah tidak akan ada suasana.
Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW bukan tidak ada ulama, ada ulama. Bukan tidak ada santri, ada santri. Abdus Salam adalah santri Taurat, adalah ulama Taurat dan Injil, ahli kitab di zaman Rasulullah SAW. Di sana ada majelis ta'lim wa ta'lum, di sana ada zikir ibadah, juga ada hikmat. Sudah sifat orang Arab. Kalau orang datang ke Makkah untuk berhaji, maka mereka berhikmat. Sudah sifat orang Quraisy, mereka ini suka, bahkan pada zaman itu berhikmat kepada siapa saja. Mereka selalu melayani tamu dengan baik walaupun pada masa jahiliyah. Jadi 3 amal ketika zaman Rasulullah sudah ada, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, dan hikmat. Tapi yang belum ada pada masa itu yang dimuliakan Allah adalah dakwah wa tabligh. Maka yang dimuliakan Allah, dakwah wa tabligh datang ketika Rasulullah SAW telah diangkat Allah menjadi nabi. Dengan dakwah wa tabligh maka dunia berubah. Ketika Rasulullah SAW menerima tugas kenabian, maka langsung satu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu yang dimuliakan Allah, orang beriman kepada Allah, dan orang yang beriman pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala bisa merubah fikir manusia. Satu orang beriman kepada Allah, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengubah fikir manusia yang lain. Ketika Abu Bakar Siddiq menerima kalimat yang mulia sebab adanya dakwah wa tabligh, maka Abu Bakar Siddiq berani mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapan orang banyak. Pada hari itu yang dimana SWT tidak ada orang berani mengucapkan la ilaha illallah, karena banyaknya Tuhan. Ada Latta, Uzza, Manat, Hubal. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan manusia pada hari itu yang SWT rusak. Yakin bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Bahkan di Ka'bah yang dimuliakan SWT ada 360 patung. Ada Tuhan jodoh, ada Tuhan pertanian, ada Tuhan perdagangan, ada Tuhan segala macam Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud ketika manusia disuruh kepada Allah yang satu, maka manusia pada masa itu berontak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan terus dakwah dibuat lagi dan lagi, maka jumlah orang yang buat amal agama, jumlah orang beriman kepada Allah semakin bertambah. Dengan dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia berubah. Hanya masa 23 tahun, sahabat jumlahnya 124.000 yang disebutkan. Maka Makkah, Madinah semuanya menjadi asal hidayah. Dulunya Madinah yang disebut Yastrib, negeri kering kerontang, dengan buat dakwah berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang memancarkan cahaya. Yang dimuliakan Allah SWT, negara-negara yang menyembah api sekarang sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Negara yang menyembah sapi sekarang sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya asal dakwah, bukan karena dakwah, bukan ta'lim wa ta'lum. Kalau kita hanya ingin ta'lim wa ta'lum saja, maka Allah Subhanahu wa taala agama tidak akan tersebar. Kalau kita hanya zikir ibadah, zikir sendiri, solat sendiri, maka yang Allah Subhanahu wa taala agama tidak akan tersebar. Atau kalau kita hikmat saja, maka agama tidak akan tersebar. Hikmat, sibuk bangun masjid, sibuk bangun segala macam, ma'had segala macam. Maka yang ada hanya hikmat, tidak ada bisa meningkatkan agama. Tapi kita buat dakwah semata, maka amal yang akan ikut. Indu amal, ummul amal adalah dakwah. Jika satu orang diberi induk ayam, pasti dia akan dapat telur ayam dan anak ayam. Tapi jika seorang diberi telur ayam, sulit untuk menjadi induk ayam, maka telur ayam harus diurus baik-baik. Kalau dikasih telur ayam gagal, jarang jadi induk ayam. Tapi kalau diberi induk ayam, maka pasti dapat telur ayam dan anak ayam. Maka jika buat dakwah, pasti ta'lim wa ta'lum, pasti zikir ibadah, pasti hikmat yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu yang Allah Subhanahu wa taala, kata Ustaz, jangan ragu, kerja dakwah ini indah, kerja yang paling mulia, kerja yang paling besar. Tapi yang dimuliakan Allah, orang yang buat dakwah ini pun yang dimuliakan Allah SWT akan masuk golongan zikir ibadah. Kalau buat dakwah hanya rutinitas saja yang SWT. Apa itu rutinitas? Ditanya kalau Karguzari di amal makomi di markas. Coba Pak berdiri dari halqa Bapak berapa orang IPB? Berdiri 1 orang. Negeri jauh 1 orang. 4 bulan 1 orang. 3 hari setiap bulan 1 orang. Masturo 1 orang. Semua 1 orang. Banyak.
Coba berdiri. Semua satu orang. Yang mana yang negeri jauh? Saya. Yang PB? Saya. Yang 4 bulan? Saya. Yang 4 bulan? Saya. 3 hari? Saya. Maka sendiri yang SWT. Ini hanya pikir diri sendiri yang Allah SWT. Sama dengan ahli ibadah. Sholat sendiri. Puasa sendiri. Mati sendiri. Habis tak ada gantinya yang SWT. Maka butuh generasi penerus yang di belakang SWT. Maka kita harus buat dakwah. Ajak orang. Dakwahnya maksud mengajak. Bukan beramal saja, tapi mengajak orang lain agar bertambah jumlahnya. Rasulullah pun buat dakwah tambah jumlahnya. Kalau kita tak tambah jumlah, kita tanya di sini kenapa tak tambah-tambah. Maka yang Allah SWT Nabi Nuh AS buat dakwah, jumlah orang Islam bertambah. Maka yang Allah SWT kenapa ada rasul-rasul, ada ulul azmi. 5 nabi ulul azmi, rasul ulul azmi adalah nabi yang paling sungguh-sungguh buat dakwah, paling banyak pengikutnya. Nabi Nuh banyak pengikutnya, Nabi Ibrahim banyak pengikutnya dengan buat dakwah sungguh-sungguh. Nabi Musa 600.000 pengikutnya. Disebutkan dalam Al-Quran, wahum ulufun hadarul maut. Mereka ini lari dari kematian, tapi yang imannya tidak kuat. Nabi Isa banyak pengikutnya, sungguh-sungguh buat dakwah. Nabi Muhammad paling banyak pengikutnya yang bersepakat. Kenapa? Sungguh-sungguh buat dakwah. Tidak ada cerita buat dakwah tak ada tambah pengikut. Pasti nambah. Kalau tak nambah, apa masalah? Maka kita niat untuk tambah korban. Banyak korban, banyak paham. Sedikit korban, sedikit paham. Tak korban tak paham. Yang betul yang salah kita 4 bulan insyaallah.